Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Handayani, NIM 19108040077, ingin menjelaskan bab 15, persekutuan pembentukan, operasi, dan perubahan kepentingan kepemilikan pada halaman 145, yakni mengenai bonus dan penyisihan gaji serta modal sebagai faktor dalam perjanjian pembagian laba. Oke, yang pertama yaitu bonus dan penyisihan gaji. Perjanjian persekutuan Bob, Gary, dan Pat menyatakan bahwa Bob akan menerima bonus sebesar 10% dari laba bersih persekutuan karena mengelola bisnis. Bob dan Gary menerima penyisihan gaji masing-masing sebesar 10.000 dan 8.000 atas jasa yang diberikan, dan laba persekutuan yang tersisa akan dibagi rata di antara ketiga persekutuan tersebut. Jika laba bersih persekutuan adalah 60.000 pada tahun 2006 dan 12.000 pada tahun 2007, laba persekutuan akan dialokasikan seperti yang ditunjukkan pada tabel schedule alokasi laba tahun 2006 dan tahun 2007. Oke, bisa kita lihat bahwa schedule alokasi laba tahun 2006 ini laba bersihnya 60.000 dan bonus untuk Bob-nya ini 6.000 dari 60.000 dikali 10%. Kemudian untuk penyisihan gaji untuk Bob dan Gary, untuk Bob-nya 10.000 dan Gary 8.000. Untuk mengetahui dibagi secara merata, dari laba bersih dikurangi bonus untuk Bob akan dihasilkan sisa yang akan dibagikan sebesar 54.000. Kemudian dikurangi dengan penyisihan gaji untuk Bob dan Gary, 10.000 ditambah 8.000 tadi, yaitu akan dihasilkan sisa yang akan dibagikan, yaitu 36.000. Nah, dibagi secara merata itu 36.000. Kemudian untuk dibagi secara merata Bob, Gary, Pat itu 36.000 dibagi 3, yaitu sebesar 12.000. Kemudian alokasi laba bersih tahun 2006 untuk Bob yaitu 28.000, untuk Gary 20.000 dan Pat 12.000. Selanjutnya yaitu schedule alokasi laba pada tahun 2007. Seperti halnya 2006 tadi, untuk laba bersihnya untuk tahun 2007 kan 12.000. Dan bonus untuk Bob-nya ini 12.000 dikali 10%, hasilnya 1.200. Untuk mengetahui sisa yang akan dibagikan, 12.000 tadi dikurangi dengan bonus untuk Bob 1.200. Untuk penyisihan gaji untuk Bob dan Gary sudah diketahui bahwa Bob 10.000 dan Gary 8.000. Selisih dari penyisihan gaji untuk Bob dan Gary dikurangi dengan sisa yang akan dibagikan akan menghasilkan sisa yang akan dibagikan yaitu sebesar 7.200, di mana akan dibagi secara merata sama 7.200. Untuk mengetahui dibagi secara merata untuk Bob, yaitu dengan 7.200 dibagi dengan 3, yaitu Bob, Gary, Pat sama-sama dibagi secara merata yaitu 2.400. Kemudian alokasi bersih tahun 2007 ini untuk Bob-nya 8.800, untuk Gary 5.600 dan untuk Pat-nya minus 2.400. Untuk dibagi secara merata tadi yaitu dengan minus 7.200 dibagi 3 yaitu minus 2.400. Masing-masing untuk Bob, Gary, Pat yaitu minus 2.400. Dimana nanti alokasi laba bersihnya untuk Bob 8.800, untuk Gary 5.600, dan untuk Pat-nya yaitu minus 2.004. Dan total dari Bob, Gary, Pat yaitu 12.000.
Selanjutnya yaitu dasar perhitungan bonus, di mana bonus dihitung atas dasar laba bersih persekutuan sebagai konsep laba bersih persekutuan yang umumnya dipahami dalam praktik akuntansi, misalnya sebelum penyisian gaji dikurangi. Akan tetapi, para sekutu dapat meminta penyisian gaji dikurangi dalam menentukan dasar perhitungan bonus. Jika ini masalahnya, maka bonus yang diilustrasikan untuk tahun 2006 tadi akan menjadi 4.200. Dari 60.000 dikurangi 18.000, yaitu 42.000 dikalikan 10%. Dan hasilnya 4.200 dan bukan 6.000. Dan alokasi laba bersih akhir akan menjadi 26.800, 26.600, dan 12.600 masing-masing untuk Bob, Gary, dan Pat. Kadang-kadang sekutu mungkin menginginkan bonus serta penyisihan gaji harus dikurangi dalam menentukan dasar perhitungan bonus. Jika hal ini terjadi pada kasus perjanjian persekutuan Bob, Gary, dan Pat, bonus akan menjadi 3.818 yang dihitung sebagai berikut, yaitu misalkan B sama dengan bonus, B sama dengan 0,1. 0,1 ini yaitu dari 10%, yaitu 10 dibagi 100, hasil 0,1. 0,1 ini dikalikan dengan 60.000 dikurangi 18.000 dikurangi dengan B. B sama dengan 6.000 dikurangi 1.800 dikurangi 0,1B. Kemudian 1,1B sama dengan 4.200 dan B-nya yaitu dihasilkan 3.818 dibulatkan. Kemudian untuk perhitungan lainnya bisa kita dapatkan dari 60 perhitungan lain untuk menentukan dasar perhitungan bonus. Kita juga bisa menghitung dengan cara 60.000 dikurangi 18.000 dikurangi 3.818 sama dengan 38.182 dasar bonusnya. Kemudian 38.182 dolar tadi dikalikan dengan 10%, yaitu 3.818 dolar bonusnya. Selanjutnya yaitu mengenai modal sebagai faktor dalam perjanjian pembagian laba, di mana kontribusi modal sekutu seringkali dipertimbangkan dalam perjanjian pembagian laba dan rugi. Jika modal akan diperhitungkan dalam pembagian laba persekutuan, perjanjian pembagian laba harus bersifat spesifik berkenaan dengan konsep modal yang akan diterapkan. Sebagai contoh, modal mungkin merujuk pada saldo modal awal, saldo modal akhir, atau saldo modal rata-rata. Selain itu, beberapa interpretasi saldo modal rata-rata bersifat mungkin, dan saldo modal mungkin ditentukan sebelum atau setelah akun penarikan ditutup ke akun modal sekutu. Apabila saldo modal awal digunakan dalam mengalokasikan laba persekutuan, investasi tambahan selama periode akuntansi mungkin tidak dianjurkan karena sekutu yang melakukan investasi semacam itu tidak menerima apa-apa dalam pembagian laba hingga periode setelahnya. Masalah yang serupa juga terjadi apabila saldo modal akhir digunakan. Investasi akhir tahun sangat dianjurkan karena dilibatkan dalam penentuan bagian laba setiap sekutu, tetapi tidak ada insentif bagi sekutu untuk melakukan investasi apapun sebelum akhir tahun. Selain itu juga tidak ada penalti atas penarikan jika jumlah yang ditarik diinvestasikan kembali sebelum akhir periode. Saldo modal rata-rata tertimbang menyediakan dasar yang paling wajar untuk mengalokasikan laba persekutuan. Interpretasi modal rata-rata tertimbang harus diasumsikan pada tidak adanya bukti yang menyatakan sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.